Ini. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan untuk yang kedua. Pagi hari ini serta akan mempresentasikan laporan aktualisasi dan capaiannya yang telah diperoleh pada saat habituasi serta evidence yang relevan dari kegiatan tersebut. Kemudian nanti pada penguji akan melakukan validasi dan konfirmasi tentang laporan yang sudah ditulis oleh Mas Daniel selaku peserta. Baik, untuk mekanisme alokasi waktunya, nanti paparan 15 menit, kemudian penguji 15 menit, dan mentor 10 menit. Dipersilahkan Mas Daniel untuk menyampaikan paparannya secara singkat saja, dipersilahkan. Terima kasih Pak Imam atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Imam Pujiarso selaku coach dan moderator. Yang saya hormati Bapak Bambang Dwi Setianto SPD selaku mentor saya. Dan yang saya hormati Bapak Dick Hansen selaku penguji dalam seminar laporan aktualisasi hari ini. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari kegiatan aktualisasi saya di SMP Negeri 2 Beringin. Mohon maaf, saya share screen dulu Bapak. Ya. Berikut sedikit gambaran profil saya, Bapak. Saya bertugas di instansi pemerintahan Kabupaten Semarang, unit kerja di SMP Negeri 2 Beringin. Untuk judul dari laporan aktualisasi saya adalah peningkatan semangat dan motivasi siswa kelas 9C dengan menggunakan Facebook dan Instagram sebagai papan bimbingan digital di SMP Negeri 2 Beringin Kabupaten Semarang. Ini sudah saya sesuaikan sedikit perubahan judul dari rancangan dulu, ada koreksi dari Pak Dick Hansen. Waktu itu saya menggunakan kata media sosial, langsung ditunjukkan dengan Facebook dan Instagram. Masuk ke kegiatannya, saya dalam aktualisasi ini ada 6 kegiatan Bapak, dan puji Tuhan semuanya bisa terlaksana. Untuk kegiatan pertama itu adalah melakukan konsultasi dengan mentor terkait pelaksanaan rancangan aktualisasi. Untuk tahapan kegiatannya ada 3. Yang pertama, mohon izin kesediaan waktu kepada mentor untuk membahas kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Yang kedua, menyampaikan rencana kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, meminta pertimbangan dan persetujuan mentor. Untuk outputnya, kesepakatan waktu untuk pelaksanaan, catatan saran dan masukan dari mentor, serta lembar persetujuan dari mentor. Untuk nilai dasar aneka yang terkait dalam kegiatan ini, antara lain akuntabilitas, itu tanggung jawab, nasionalisme menerima pendapat, etika publiknya sopan santun, komitmen mutunya inovatif, anti korupsinya jujur. Untuk bukti kegiatannya ada 2 yang saya lampirkan di presentasi ini Bapak, yaitu kartu bimbingan dan foto ketika melakukan konsultasi awal dengan mentor. Untuk selanjutnya, kegiatan kedua melakukan survei terkait semangat dan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran daring. Ada 3 tahapan juga. Yang pertama, menyusun angket survei. Yang kedua, membagikan angket survei kepada siswa. Yang ketiga, menganalisa hasil survei. Untuk hasil outputnya, angket survei, hasil survei, dan mengetahui bagaimana tingkat semangat dan motivasi belajar siswa. Untuk nilai dasar anekanya, ada kejelasan dan tanggung jawab, ada nilai ketuhanan, ada profesional, perbaikan mutu, dan
kejujuran. Untuk buktinya, jadi setiap kegiatan selalu melakukan bimbingan pada mentor, jadi pasti saya sertakan kartu bimbingannya, Bapak. Lalu ini adalah angket survei yang sudah saya buat. Ada 20 pertanyaan di sana dengan jawaban ya atau tidak. Ini foto saat para siswa mengisi angket survei dan di sebelahnya adalah salah satu angket survei yang sudah diisi oleh siswa. Sebetulnya ada banyak tapi saya lampirkan satu, nanti slide-nya terlalu banyak. Untuk hasil surveinya Bapak, ini ada beberapa jawaban yang sudah, ya maksudnya dari semua siswa yang menjawab sudah saya persentase hasilnya, dan dari hasil survei yang diisi oleh 35 siswa kelas 9C SMP Negeri 2 Beringin, terlihat semangat dan motivasi belajar sangat rendah. Hal ini dilihat dari banyaknya siswa yang terpengaruh oleh faktor-faktor penyebab rendahnya semangat dan motivasi belajar, seperti rasa bosan, terus penyampaian materi pembelajaran dari guru yang kurang menarik, lebih suka bermain game online, maupun kurangnya peran orang tua ketika mereka belajar. Untuk bukti selanjutnya, ini foto saat menunjukkan hasil analisa saya kepada mentor. Kegiatan selanjutnya, kegiatan ketiga, yaitu melaksanakan layanan bimbingan klasikal dengan tema meningkatkan motivasi belajar. Tahapannya ada 3. Yang pertama adalah menyusun rancangan pelaksanaan layanan atau RPL. Ini sama seperti guru mata pelajaran membuat RPP, Pak, sebelum melakukan pembelajaran. Yang kedua, membuat materi layanan yang akan disampaikan. Terus yang ketiga, tahapannya melaksanakan layanan bimbingan klasikal. Adapun outputnya adalah RPL itu sendiri, lalu materinya, dan terlaksananya layanan bimbingan klasikal. Untuk nilai dasar aneka yang terkait, hampir sama, ada jelas dan bertanggung jawab, religius untuk nasionalisme, karena diawali dengan berdoa, terus sikap santun untuk etika publiknya, untuk komitmen mutunya efektif dan efisien, anti korupsinya bertanggung jawab. Bukti kegiatannya, kembali saya lampirkan kartu bimbingan untuk tahap kegiatan ketiga. Lalu ini foto dari RPL yang sudah saya buat dan sudah ditandatangani oleh Bapak Bambang Dwistianto selaku kepala sekolah dan mentor saya. Selanjutnya ini materinya, Pak, saya screenshot dari materi yang saya sampaikan menggunakan proyektor. Ini pada saat saya menyampaikan materi layanan kepada anak-anak. Masuk ke kegiatan keempat. Untuk kegiatan keempat ini ada 4 tahapan. Kegiatannya sendiri adalah merancang dan membuat akun Facebook dan Instagram sebagai papan bimbingan digital. Untuk tahapannya, yang pertama membuat email baru untuk membuat Facebook dan Instagram. Yang kedua membuat akun Facebook dan Instagram dengan menggunakan email tadi. Yang ketiga membuat informasi-informasi bimbingan sebagai konten papan bimbingan. Yang keempat mengunggah informasi-informasi yang sudah dibuat. Untuk outputnya, email baru untuk membuat akun Facebook dan Instagram. Output yang kedua, akun Facebook dan Instagram yang sudah jadi sebagai papan bimbingan digital. Yang ketiga, informasi-informasi bimbingan sebagai konten papan bimbingan digital. Yang keempat adalah papan bimbingan digital yang sudah siap untuk dipublikasikan kepada siswa dan guru-guru. Nilai dasar anekanya, akuntabilitasnya tanggung jawab, nasionalisme keadilan, etika publik profesional, komitmen mutunya inovatif, anti korupsinya berani dalam menghadapi tantangan baru untuk membuat hal baru. Untuk bukti kegiatan keempat, ya kartu bimbingan, ini pada foto pada saat saya membuat email baru. Selanjutnya foto pada saat saya membuat Facebook dan Instagram, tapi yang saya foto pas membuat Facebooknya saja, Bapak, mohon maaf. Terus ini penggunaan aplikasi Canva, Bapak, karena untuk konten itu seperti Instagram lebih banyak adalah gambar, jadi
saya buat dalam bentuk poster-poster digital ataupun gambar-gambar, dan isinya biar lebih mudah dipahami siswa dan lebih menarik. Itu saya menggunakan aplikasi Canva. Ini tangkapan layar dari papan bimbingan yang sudah jadi, dan yang sebelah kanan adalah tangkapan layar dari profil Instagram, dan satu postingan saya sebagai awal adalah memperkenalkan guru-guru BK yang ada di SMP Negeri 2 Beringin kepada siswa. Jadi ini adalah papan bimbingan digital yang sudah jadi, Bapak. Untuk selanjutnya kegiatan kelima. Dalam kegiatan kelima ini ada beberapa tahapan kegiatan. Ada 4. Yang pertama, mohon maaf, untuk kegiatan kelima sendiri intinya adalah sosialisasi papan bimbingan digital kepada guru dan peserta didik. Dalam kegiatan tersebut terdapat 4 tahap kegiatan. Yang pertama, menginformasikan link akun Facebook dan Instagram kepada para guru dan peserta didik melalui sosialisasi langsung. Yang kedua, membagikan link akun Facebook dan Instagram kepada para guru dan peserta didik. Yang ketiga, meminta guru dan peserta didik untuk memfollow akun Facebook dan Instagram. Selanjutnya, selain memfollow, untuk yang keempat, meminta peserta didik dan guru itu untuk memberikan like, komen pada konten-konten yang saya unggah. Untuk outputnya, guru dan peserta didik mengetahui adanya akun Facebook dan Instagram yang merupakan papan bimbingan digital di SMP Negeri 2 Beringin. Yang kedua, para guru dan peserta didik mendapatkan link akun, jadi bisa memfollow sebagai output nanti untuk yang ketiga dan keempat dari tahapannya. Jadi guru bisa memfollow. Yang keempat, guru dan peserta setelah memfollow bisa memberikan like dan komen. Untuk nilai dasar aneka. Nilai dasar aneka itu akuntabilitasnya jelas dan transparan, nasionalismenya nilai persatuan Indonesia, etika publiknya sopan, santun, dan ramah, komitmen mutunya efektif dan efisien, anti korupsinya jujur. Ini berikutnya bukti dari kegiatan kelima yang saya lakukan, kartu bimbingan, lalu foto pada saat saya menunjukkan kepada Bapak Kepala Sekolah papan bimbingan digital yang telah saya buat untuk nantinya saya sosialisasikan kepada para guru dan peserta didik. Selanjutnya ini adalah foto ketika saya melakukan sosialisasi kepada guru-guru dan kepada para siswa. Di sini saya menggunakan lab komputer sekolah agar lebih mudah dalam menyampaikan. Lalu bukti kegiatan selanjutnya, ini ada screenshot saya membagikan atau men-share link Facebook dan Instagram saya pada WhatsApp grup para guru dan WhatsApp grup siswa. Dan ini adalah selanjutnya ada tangkapan layar dari follower yang sudah mengikuti. Pada saat itu saya screen ada 187 follower. Berikutnya ini tangkapan layar dari postingan yang sudah mendapatkan like, Bapak, dan ada beberapa komentar juga dari siswa. Selanjutnya untuk kegiatan ke-6 atau kegiatan terakhir, yaitu evaluasi kegiatan dari aktualisasi. Adapun tahapan kegiatan dari kegiatan 6 ini, yang pertama adalah menyusun angket survei evaluasi, yang kedua membagikan angket survei kepada peserta didik, yang ketiga menganalisa hasil surveinya, dan yang keempat adalah menyimpulkan hasil dari kegiatan aktualisasi. Untuk output yang dihasilkan adalah angket survei, hasil survei, mengetahui dampak atau manfaat papan bimbingan terhadap peningkatan semangat dan belajar motivasi siswa, semangat dan motivasi belajar siswa, maaf. Yang berikutnya adalah kesimpulan tentang kegiatan aktualisasi ini sendiri.
Untuk nilai dasar aneka yang terkandung dalam kegiatan ini ada bertanggung jawab untuk akuntabilitasnya, untuk nasionalismenya ada nilai keadilan, untuk etika publiknya ada pertanggungjawaban kinerja, untuk komitmen mutunya orientasi pada mutu, untuk anti korupsinya ada kejujuran. Selanjutnya bukti dari kegiatan ke-6, kartu bimbingannya, formulir bimbingan dengan mentor. Ini angket yang saya gunakan untuk evaluasi, Bapak, surveinya. Selanjutnya ada foto ketika para siswa mengisi angket evaluasi, dan ada juga salah satu foto dari hasil evaluasi yang telah diisikan siswa. Selanjutnya dari hasil evaluasi tersebut juga saya sudah hitung dan saya prosentasekan. Nah, dari kegiatan, dari 6 kegiatan dan dari hasil evaluasi, saya mengambil kesimpulan bahwa motivasi dan semangat dan motivasi belajar siswa mengalami peningkatan, Bapak, setelah mendapatkan setelah memfollow dan mengikuti dari kegiatan-kegiatan saya, itu siswa sudah mulai meningkat semangat dan motivasi belajarnya. Itu terbukti dari mereka mengisi angket evaluasi itu persentase yang mulai membuat jadwal belajar di rumah, terus mengurangi waktu bermain game online dan memilih untuk mengisi waktunya untuk belajar di rumah. Lalu mereka juga sudah mulai menyadari untuk minta bimbingan atau pendampingan dari orang tua dalam belajar. Dengan hasil evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang telah dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan semangat dan motivasi belajar siswa kelas 9C dengan menggunakan Facebook dan Instagram sebagai papan bimbingan digital di SMP Negeri 2 Kabupaten Semarang, saya ini kan telah tercapai, Pak. Selanjutnya, maaf, mungkin sepertinya, slide saya ada yang terhapus satu. Untuk mohon maaf, Bapak, saya sampaikan secara lisan, enggak apa-apa juga. Untuk kendala dan solusi, sebetulnya selama melakukan aktualisasi ada sedikit kendala memang yang saya alami, tapi tidak cukup berarti, masih bisa dicari solusinya. Ada 2 kendala dalam kegiatan itu, pertama pada kegiatan kedua ketika melakukan survei terkait tingkat semangat dan motivasi siswa, itu kendalanya ya sebetulnya bisa dibilang kendala, bisa tidak, berbenturan. Kalau untuk jadwal pelaksanaannya berbenturan dengan adanya pelaksanaan penilaian tengah semester bagi siswa. Jadi terpaksa harus mundur sedikit dan saya jadwalkan ulang. Tapi puji Tuhan bisa terlalui juga dan bisa terselesaikan. Lalu pada kegiatan keempat untuk membuat konten itu saya akui saya belum bisa membuat poster secara digital, karena konten-konten terutama di Instagram itu berupa gambar atau poster digital. Akhirnya untuk solusinya saya mempelajari aplikasi Canva. Jadi dengan menggunakan aplikasi tersebut, akhirnya saya bisa membuat gambar-gambar sebagai kontennya. Ya, itu tadi hambatan dan solusi dan juga kesimpulannya sudah saya sampaikan. Demikian presentasi dari saya, Bapak. Sekian dan terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Imam selaku moderator. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih pada Mas Daniel yang telah memberikan paparannya. Kemudian kepada Pak Bambang selaku mentor, dipersilahkan Bapak untuk menyampaikan testimoni dan
tambahan penjelasan tentang kegiatan tersebut. Dipersilakan. Terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk Pak Imam dan Pak Digansen. Di kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkait dengan diklat yang diikuti oleh Mas Daniel Kristanto atau peserta ini di dalam kegiatan aktualisasi maupun habituasi yang sudah dilakukan. Dari awal sejak beliau menyampaikan apa yang akan dilakukan dengan membuat tema dan judul yang akan disampaikan, saya sudah cukup tertarik karena di saat anak-anak mulai menggunakan HP atau gadgetnya dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam kegiatan pembelajaran saat kemarin kita harus belajar secara daring maupun secara online, itu memang saya berharap ada hal-hal baru yang harus disampaikan kepada siswa melalui jejaring ataupun melalui kegiatan online. Dan ini ternyata ditangkap oleh Mas Daniel dan digunakan dalam rangka pembuatan papan bimbingan menggunakan akses digital. Nah, dari proses itu kami memotivasi Mas Daniel untuk tidak hanya diakses oleh anak-anak yang dituju, artinya anak-anak yang dituju itu adalah sesuai dengan kelas yang diajar, tetapi seluruh siswa di SMP ini dan juga guru, sehingga guru pun juga bisa mengetahui informasi-informasi bimbingan terhadap para siswa. Dan ini sudah dilakukan dari awal ketika bimbingan sampai dengan proses pembuatan media digital yang digunakan. Nah, dari situ saya sangat mengapresiasi sekali terhadap apa yang sudah dilakukan, meskipun belum seluruhnya siswa, karena juga siswa ternyata ada beberapa yang tidak punya Instagram. Ya, jadi sehingga kok loh, yang follow kok hanya jumlahnya tidak 500 lebih, Mas. Sementara siswa kita 500 lebih, karena tidak semua siswa mempunyai Instagram. Nah, itu kemudian saya mencoba untuk anak-anak diajari juga untuk membuat Instagram agar minimal mereka tidak menfollow yang lain, tetapi menfollow papan bimbingan yang ada di sekolah. Nah, sehingga setiap hari, setiap saat, update itu nanti bisa diketahui oleh siswa. Ini yang terpenting, karena kalau membuat jejaring hanya diketahui 1-2 kelas, ya mubadir, ya harus diketahui oleh seluruh sekolah. Kalaupun boleh sekolah lain pun, kalau ada yang memfollow pun ya kita follow juga, sehingga mereka juga tahu terhadap aktivitas yang ada di sekolah kita. Nah, itu sebagai apresiasi saya kepada Mas Daniel yang sudah mengembangkan, dan saya juga sangat sepakat sekali karena kebetulan CPNS yang hadir di SMP Negeri 2 Beringin ini muda-muda, semuanya dengan kemampuan melek digitalnya, sehingga hampir semuanya akses yang digunakan untuk aktualisasi dan habituasi ini semuanya berbasis digital, berbasis teknologi informasi ini, sehingga sangat membantu kami di sekolah dalam rangka untuk memberikan informasi-informasi kepada seluruh komponen yang ada di sekolah. Dan juga selain itu juga untuk membantu teman-teman guru yang lain dalam rangka meningkatkan kompetensinya di bidang informasi teknologi atau teknologi informasi. Ini harapan ke depan saya seperti itu. Sehingga tetap bersemangat Mas Daniel, dan saya berharap itu nanti bisa terus ditingkatkan, tidak hanya berhenti di sini ketika sudah selesai ini terus selesai, tidak, tapi ya terus sehingga followernya semakin banyak. Nah, itu kalau Instagram kan followernya semakin banyak. Kalau followernya semakin banyak,
dan itu dilihat, berarti apa yang kita lakukan berhasil. Kalau kita ngirim sesuatu di media Instagram dan Facebook kok tidak ada yang membaca, tidak ada yang komen, ya berarti itu masih menjadi pemikiran kita, kenapa kok tidak dibaca, kenapa tidak dilihat. Semoga semakin menarik ke depannya, dan terima kasih, semoga sukses, berhasil, dan bisa memberikan yang terbaik untuk SMP Negeri 2 Beringin. Itu saja Pak Imam dan Pak Degen, tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Pak Bambang yang telah selaku mentor yang sudah memaparkan tambahan dan manfaat yang sudah real diterima oleh organisasi. Kemudian kami persilahkan kepada Pak Dik Johnson selaku penguji untuk memberikan klarifikasi dan validasinya. Dipersilakan, Bapak. Baik, terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Pak Bambang sudah memberikan penguatan tadi kepada Mas Daniel ya. Baik, Mas Daniel, ada beberapa catatan, tapi yang paling penting yang harus saya sampaikan ke Mas Daniel, Iya, Pak. apa yang saya sampaikan kemarin di rancangan sudah dilaksanakan oleh Mas Daniel. Ini bagi saya sangat luar bioskop ya, bukan luar biasa lagi, sudah luar bioskop. Nah, jadi di sini ada penggunaan media FB ya, media Instagram ya dengan papan bimbingan digital ini. Terus kemudian juga Mas Daniel berani membuat aplikasi Canva ya. Oke, untuk gambar. Ini menurut saya ini seorang guru yang sudah berusaha untuk mengetahui dia menjadi agent of change, menjadi agen perubahan di sekolah. Karena biar bagaimanapun, kalau misalnya saya punya pemikiran, guru-guru yang diterima, CPNS ataupun yang baru, kalau tidak IT minded, gak usah diterima jadi guru, Pak Bambang. Karena kenapa? Karena guru-guru yang tuir-tuir itu udah susah dia. Udah susah dia, karena mindsetnya itu mindset klasikal gitu ya, klasikal. Dikasih main IT dia udah bingung gitu, apalagi kalau aplikasi-aplikasi. Jadi kalau ada CPNS mau jadi PNS mau jadi guru nggak bisa IT minded. Makanya saya selalu sebagai penguji saya bilang minimal di dalam laporan aktualisasinya atau laporan rancangan itu ada yang dia itu mengarah kepada IT minded sedikit gitu loh. Dia memakai aplikasi apa kayak misalnya nih dengan pretest atau posttest dia memakai quizzes misalnya. Aplikasi yang kita pelajari bisa misalnya hanya 1 jam, setengah jam mungkin bisa lah ya, nggak lama juga gitu. Nah jadi saya sangat ini apresiasi kepada Mas Daniel. Nah catatan saya ada satu tadi terkait evidence, ya evidence. Nanti tolong dilengkapi dengan tadi Mas Daniel bilang ada kartu bimbingan dan foto. Ya, apakah kartu bimbingan ini beda dengan lembar persetujuan mentor? Nah, nanti tolong dilengkapi ya supaya seragam juga dengan teman-teman. Siapa tahu ini juga menjadi syarat juga di evidence bagi ini ya, bagi panitia atau apapun itu. Nanti ditambahkan lembar persetujuan yang ditandatangani oleh Pak Bambang sebagai kepala sekolah ya. Kartu bimbingan iya, kartu bimbingan itu mungkin jadwalnya ya, terus kemudian ada skrip percakapannya atau perkonsultasiannya ya, terus foto juga ada tadi saya dilihat dikasih tahu Mas Daniel. Oke. Tapi yang pertama adalah nanti tolong dilengkapi lembar persetujuan itu untuk yang konsultasi dengan mentor ya. Kalau yang selebihnya saya rasa sudah oke. Hanya cuman begini, supaya validasi, supaya validitas daripada tulisan Mas Daniel ini kelihatan sedikit ilmiah gitu ya. Karena kalau yang namanya makalah, laporan PKA, PKP, apapun itu termasuk latsar harus ada sedikit bukti evidence ilmiahnya. Contoh begini nih. Kan ini terkait motivasi, peningkatan semangat motivasi. Nah, sederhana aja nanti, buat saja data sebelum melakukan kegiatan ini berapa jumlah siswa yang ada di sekolah. Di kelas lah, di kelas. Jangan semua sekolah, sampel aja satu kelas. Mas Daniel ini guru apa? Guru bimbingan konseling, Bapak.
Oke, nanti coba nanti misalnya dilihat aja berapa sih misalnya mau dilihat secara rapor keseluruhan atau apa indikator misalnya ketika belum melakukan kegiatan ini berapa murid sih yang di bawah nilainya di bawah KKM ya KKM namanya ya Nggih, Pak. kalau istilah sekolah itu KKM kriteria ya standar. Nah setelah saya melakukan kegiatan ini walaupun dalam waktu yang singkat, oh ternyata ada kenaikan Pak Dik Hansen. Jadi begini, ketika Mas Daniel mengatakan di akhir Nggih. bahwa terjadi peningkatan motivasi, itu harus ada by data. Oke, itu harus ada by data. Kita kan guru ya. Nggih, Pak. Kalau Pak Imam saya ini Widya Suara lah orang BPSDM. Harus ada kalau kita mengatakan ada peningkatan, artinya harus ada di situ data. Misalnya nih, meningkat dari 5 menjadi 10 gitu. Tapi kalau kita bilang, saya melihat dari pengamatan saya ada peningkatan, tapi datanya nggak ada. Hanya cuman katanya gitu. Atau kataku. Ini nggak ilmiah. Kalau nggak usah ilmiah banget lah, tapi yang penting ada evidence, ada bukti yang mengatakan bahwa dia meningkat. Apa indikatornya terserah Mas Daniel ya. Nah, gitu loh, terserah. Ya, silakan Mas Daniel ditanggapi, silakan. Kalau misalnya untuk yang dari Pak Dik Hansen sarankan ini, saya berarti memilih misalnya nilai untuk salah satu mata pelajaran seperti itu juga, Pak. Boleh. Atau misalnya ada nilai BK enggak? Kalau BK sih tidak ada nilai seperti mata pelajaran, Bapak. Kami hanya menilai sikap dan perilaku siswa. Ya udah, kalau begitu nanti kaitkan misalnya dengan nilai PPKN, boleh, yang lebih menyentuh di situ. Atau nilai agama, boleh, silahkan aja. Karena kalau biasanya nyentuhnya ke ranah ya PPKN sama pelajaran agama seperti itu ya. Tapi maksud saya begini, bukan mempersulit Mas Daniel ya, Pak. Supaya saya juga sebenarnya sebagai penguji ini boleh dikatakan salah juga loh. Kenapa? Harusnya saya juga kemarin waktu di rancangan saya pengen. Nah, tapi harusnya kan sudah kalau orang nulis itu harusnya sudah ngerti lah guru ya. Ya, saya lah misalnya, saya katakan diklat saya meningkat. Kenapa meningkat? Karena lulusan pelatihan diklat di BPSDM lulus semua. Atau misalnya dari tahun kemarin ada yang nggak lulus satu, sekarang lulus semua gitu. Nah, maksudnya ada by data yang minimal dari KKM tadi misalnya gitu ya, ada datanya. Ya gitu. Peningkatan motivasi itu juga bisa dikaitkan dengan itu. Itu catatan saya ya. Tadi lembar persetujuan ya. Ya, Pak. Dilengkapin aja nggak usah ya. Jadi nanti untuk gampang lah. Untuk Ya. yang data siswa yang secara biar bukti sebagai bukti ilmiahnya ini saya tambahkan di eviden ya, Pak ya. Ya, termasuk juga ditambahkan juga di tulisannya tidak apa-apa. Kalau kalau enggak bisa juga karena sudah dicetak atau di evidence saja nggak apa-apa lah. Yang nggak bisa dirubah itu adalah kitab suci, ya. Iya, Pak. Peraturan perundang-undangan aja bisa direvisi, kan? Undang-undang aja bisa direvisi loh. Ya, ibarat katanya evidence-nya aja. Karena kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Gitu, ya. Di evidence saja nggak apa-apa. Kalau udah nggak bisa lagi dirubah, nggak sempat waktu, di evidence saja. Ya, Dinda ya. Nggak boleh jadi penguji juga sebenarnya nggak boleh killer. Banyak penguji yang killer. Tapi kalau saya bukan killer, tapi saya orangnya memang ya sedikit kita santai dan sebagainya. Tetapi maksudnya jangan menghilangkan ilmiah di dalam penulisannya. Jangan katanya. Tapi kalau dari segi IT minded, saya terus terang Mas Daniel ini saya puji gitu loh. Karena kenapa? Sekarang ini lagi dibutuh. Termasuk di kantor saya. Ini saya nggak berani ngomong lah, gitu ya. Pegawainya tuir, nggak bisa IT minded. Nah, makanya kadang-kadang Kemendagri atau BPSDM itu susah majunya karena itu, gitu ya. Jadi kalau tiba lagi ada siswa pegawai yang datang tidak IT minded, lah kita persuratan aja sekarang sudah pakai si Maya, siapa si cantik dan sebagainya kan. Tiba-tiba ada CPNS datang tidak tahu IT minded. Nah, mendingan jadi tukang gorengan dia di luar sana. Karena datang dia pun ke kantor kita, ke unit kerja kita tidak membantu. Nah, karena nanti pergeseran paradigma itu Mas Daniel,
kita lagi tidak akan klasikal lagi. Nanti suatu saat Mas Daniel ngajar di sekolah lagi tidak pakai whiteboard, tetapi sudah pakai PowerPoint, tambah terus dan sebagainya gitu ya. Nah, tidak ada lagi penghapus papan tulis, sudah tidak ada lagi itu ya. Yang ada OHP ya, apa namanya itu, LCD atau LCD infocus, projector Pak ya. layar gitu ya. Nah, jadi nggak ada lagi whiteboard sebagainya, itu paling flip chart lah, flip chart. Nah, itu mungkin ya Mas Daniel yang perlu saya sampaikan. Kemudian itu tadi, terus yang terkait, sebenarnya udah luar bioskop ini ya, ada RPL dan sebagainya. Sukses Terima ya. kasih Pak. Yes, karena saya terus terang lebih cerewet waktu pas rancangan dibandingkan di final, karena evidence yang saya minta gitu ya, Pak. sesuai jangan janji saya. Nah, oke. Sebelum saya sampaikan kepada Pak Imam yang paling ganteng sedunia ini, karena dari semua pegawai di BPSDM regional Jogja, hanya 2 orang yang ganteng kalau menurut saya, Pak Tri Urip sama Pak Imam ya. Paling ganteng lah ya. Kalah semuanya ya Pak Ekanto juga kalah itu sama Pak Slamet. Yang Pak Sudono lah, satu lagi lah Pak Sudono. Keren beliau itu ya. Oke, pertanyaan saya nih. Kan sudah pernah belajar di pendidikan tuh masalah motivasi toh? Iya, Pak. Sudah pernah mendengar yang namanya teori motivasi tokoh yang namanya Maslow sudah ya? Kalau orang pendidikan nggak tahu Maslow, ya bagus aja dia masuk fakultas fisika atau fakultas kimia. Karena di hampir seluruh dunia pendidikan yang ada di Indonesia ini, dia sangat-sangat dipakai teorinya itu. Sudah pernah dengar, Mas Daniel? Sudah, tapi agak lupa, Pak. Oh gitu, oke. Nah, ya sudah, saya ganti topik lah, tapi mah keterlaluan mah kalau pendidikan nggak tahu Abraham Maslow dan sebagainya itu kalau ya. Tahu dan sudah mendengar sudah, Pak. Oh gitu. Nah, dia katakan teorinya yang paling tertinggi daripada kebutuhan manusia itu adalah kebutuhan apa? Gimana, Pak? Yang paling rendah itu kan kebutuhan pokok dasar itu adalah makan, sandang, pangan gitu ya. Yang paling tertinggi itu apa kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia, yang diinginkan manusia? Bentar Pak, saya ingat-ingat dulu ya Pak. Loh, saya SEMM bukan pendidikan, masih belajar kok. Karena saya harus tahu itu karena saya kerja di lingkungan pendidikan, pengembangan kompetensi ya. Jadi kebutuhan apa? Ya, gimana Bapak? Coba pandang Pak Bambang deh. Coba pandang Pak Bambang sebagai mentor dan kepala sekolah. Kira-kira kalau menghadapi Pak Bambang ini, Mas Daniel itu harus apa? Maksudnya harus menghormati, Pak. Nah, terus kemudian dia butuh dihormati, makanya dia perlu aktualisasi diri, penghormatan, penghargaan gitu loh ya. Nah, itulah yang paling tertinggi kebutuhan seorang manusia pada dasarnya ya. Pengaktualisasian diri, penghargaan diri ya. Makanya seorang kepala sekolah harus dihargai, harus dihormati sebagai orang yang dituakan, orang yang menjadi pemimpin di sekolah. Ya, Pak. Ya udah kalau gitu terakhirlah teks proklamasi, silakan. Kalau guru nggak tahu teks proklamasi, luar bioskop memang benar-benar deh generasi Z sekarang, bingung saya. Saya saja masih suka pelajar-pelajar loh, Trikora, Tritura, ya. Preambul pembukaan UUD 45 tuh saya masih hafal-hafal banget itu sebenarnya, walaupun misalnya kadang-kadang ada teks yang salah, tapi minimal tahulah menyebutkannya ya. Ayo teks proklamasi, nggak apa-apa Pak, sebelum jadi 100% kita uji begini Pak. Terus terang, karena generasi Z ini saya bingung juga ya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Nggak apa-apa, nggak usah dimaafkan. Yang penting nanti dihafalkan ya, dihafalkan dan dicermati ya. Jadi isi teks proklamasi ya Pak? Iya, teks proklamasi. Ya. Kami bangsa proklamasi dulu dong. Iya, Pak. Proklamasi. Gitu kan. Waktu dibaca 17 Agustus sama Pak Bu Puan kan dia pakai bilang proklamasi. Kan begitu. Ayo. Iya. Sebentar, Pak. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Sebentar, Pak. Ya.
Nah, itulah. Sebentar Pak, saya ulangi Pak. Proklamasi. Udah jangan dipaksain. Ya. Kami bangsa Ya. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Jakarta, 17 Agustus 1945. Salah atau benar, Pak? Ya. Soekarno-Hatta. Maaf, lupa, Pak. Atas nama bangsa Indonesia. Atas nama bangsa Indonesia. Hatta. Pertanyaannya, Nggih. hari apa itu dibacakan? Jam berapa? Pukul berapa? Hari Di mana? Senin, Pak. Hari Senin. Di jam Berarti 10. Mas Daniel sudah merubah sejarah Indonesia ya. Nah makanya saya bilang Pak Di Hansen itu kenapa bertanya-tanya begini, apalagi guru. Kalau tadinya ini saya tanya sama tenaga medis, salah, itu nggak ada masalah. Artinya meminimalisir itu. Tapi kalau saya tanya ini kepada guru, sebagai guru bangsa, beliau tidak tahu ini bahaya kepada murid-muridnya. Ya, harus tahu dong proklamasi dibacakan hari Jumat jam 10 di Jalan Pegangsaan Timur, nomor lah itu harus dikuasai semua gitu loh ya. Namanya juga guru. Kalau tadinya tenaga fisioterapi nggak akan saya tanya ini proklamasi ini nggak akan saya tanya. Ada juga loh peserta yang fisioterapi dokter nggak saya tanya ini. Tapi karena guru saya tanya gitu ya. Oke. Pelajari ya yang hal-hal yang seperti itu siapa tahu nanti berguna untuk para guru yang lain. Terima kasih Mas Daniel, sukses. Saya apresiasi. Terima kasih Bang Pak Bambang. Saya kembalikan kepada Pak Imam. Silakan Pak Imam. Baik, terima kasih pada Pak Hansen. Selaku penguji yang telah menyampaikan beberapa klarifikasinya dan alhamdulillah sudah direspon oleh Mas Daniel selaku peserta. Kemudian kepada Mas Daniel, terima kasih atas paparannya dan terima kasih pula kepada Pak Bambang selaku mentor dan sekaligus pimpinan atas supervisi dan pendampingan pada peserta kami saat melakukan aktualisasi. Begitu juga kami ucapkan terima kasih kepada Pak Di Hansen selaku penguji atas klarifikasinya. Kemudian untuk presentasi saya cukupkan sekian. Semua sudah clear untuk paparannya. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, matur suwun. Sami-sami, dipersilakan kalau mau